Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khawatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji syukur kepada Rabb kita Jalla wa'ala yang masih memberikan banyak karunia-Nya, pemberiannya kepada kita, khususnya taufiknya. Sesuatu yang kita senantiasa memintanya 17 kali dalam sehari semalam kehidupan kita. Lebih kita butuhkan daripada pemberiannya yang lainnya. Seperti kita diberikan umur, seperti kita diberikan kesehatan, tetapi kita lebih butuh taufiknya Allah Ta'ala. Karena dengan taufiknya Allah, kita akan dapat kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia kita, akhirat kita. Walaupun kita juga sangat butuh agar Allah memanjangkan umur kita, agar Allah memberikan kepada kita kesehatan, tapi kebutuhan kita kepada taufiknya teramat sangat besar. Agar kita bahagia selamat dunia kita, akhirat kita. Kita memuji syukur atas ini semua. Buktinya kita masih sholat berjamaah, bahkan kita meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu, mengkaji ilmu. Amalan yang sangat diagungkan oleh generasi terdahulu, senantiasa mencari ilmu. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah yang mesti kita ikuti, yang mesti kita taati agar kelak kita bisa bertemu dengannya di surga Allah Ta'ala, masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Akhir dari perjalanan kehidupan manusia yang beriman selama-lamanya. Kita berharap sampai di sana. Jangan sampai kita tersesat masuk neraka, karena neraka abadi sebagaimana halnya surga, tapi tidak ada enaknya. Berbeda dengan surga yang senantiasa diliputi dengan kenikmatan. Maka hendaklah kita senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali mengkaji Sirah Nabawiyah. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya itu adalah pembukaan sebelum kita ngaji lebih dalam tentang Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang cinta Nabi dan tandanya. Cinta Nabi dan tandanya. Di antara tandanya adalah senantiasa mempelajari, senantiasa melaksanakan dan membela sunnahnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, termasuk tanda cinta kita adalah kalau kita senang untuk membaca sirahnya, perjalanan hidupnya. Jadi kita senang baca sirahnya, senang membaca perjalanan hidupnya. Sebagaimana kalau kita suka dengan seseorang, kita akan membaca autobiografinya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
pun seharusnya kita juga senang membaca kisah perjalanan hidupnya. Nah, maka dari itu, dalam kitab ini dikatakan, sesungguhnya sirah Nabi itu adalah ibarat tentang hakikat misi yang diemban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawiyah, sirah Nabi kita, perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibarat dari hakikat misi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah dari Rabb alam semesta beserta isinya. Maka kalau kita ingin mengetahui ya tentang agama kita, tidak bisa kita tidak mengetahui perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Ya, makanya salah satu al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama ya, yakni pertanyaan tentang waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan dalam kehidupan alam barzah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nabiyuka, siapa nabimu? Bagaimana kita akan mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak pernah membaca sirahnya? Demikian juga bagaimana kita akan mengetahui gambaran agama ini kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak syariat, ketentuan turun itu seiring dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa tidak. Nanti ketika kita mengkaji sirah ini kita akan banyak sekali mendapati turunnya ayat ini latar belakangnya ini. Ya, turunnya ayat ini latar belakangnya ini, sehingga kita bisa mengambil istimbat di antaranya, kesimpulan. Kalau itu berkenaan dengan hukum syariat. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari penghambaan kepada selain Allah kepada sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah saja, pencipta alam semesta beserta isinya. Kita tahu latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah bahwa orang-orang Arab ya, jahiliyah, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, menyembah selain Allah, padahal mereka yang disembah itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kita tidak akan bisa menghadirkan gambaran yang mendalam, gambaran yang detail kecuali dengan membandingkan ya antara latar belakang diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi yang ada. Jadi kita nggak bisa mendapatkan gambaran yang sempurna ya tentang apa itu namanya risalah ini, kerasulan ini, kecuali dengan mengetahui latar belakangnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus? Bagaimana kondisi masyarakat ketika itu? Makanya penting kita tahu. Ya, bagaimana keadaan masyarakat ketika itu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas, di antaranya adalah kondisi masyarakat jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus di tengah-tengah mereka, agar kita tahu ya yang dimaksud dengan jahiliyah itu bagaimana di antaranya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berawal dari itu penting untuk mengetahui tentang kondisi Arab dan kaum-kaum yang berada di tanah Arab. Ya, pada pertemuan kali ini kita hanya akan mengkhususkan tentang pembahasan ini. Jadi tentang kondisi Arab dan kaum-kaum yang berada di tanah Arab. Kita akan khusus membahas tentang masalah ini. Nah, yang pertama adalah tentang kondisi Arab. Ya. Kita sudah meresapnya dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan dengan Arab. Kata-kata Arab ya itu seolah-olah memberitakan kepada kita tentang Sahara, gurun, tentang tanah yang gundul, tentang tanah yang gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman.
Kalau bicara tentang Arab, ya yang ada di benak kita itu adalah tanah yang gundul, gersang, demikian juga gurun. Tidak ada tanaman, tidak ada air. Nah, ternyata istilah ini itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Jadi sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Dan itu disematkan ke seluruh jazirah Arab. Jadi disematkan ke seluruh jazirah Arab. Ya, sebagaimana juga orang yang menempati tempat itu dikatakan sebagai orang Arab. Ya, dikatakan sebagai orang Arab. Dan mereka menjadikan tanah Arab itu sebagai tempat tinggal mereka. Nah, Jazirah Arab disebutkan dalam kitab ini Syekh Sofi Rahman, itu di sisi barat dibatasi oleh Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Kemudian di sisi timur ada Teluk Arab, kemudian sebagian dari negeri Irak yang berada di wilayah selatan. Jadi negeri Irak selatan ya itu berbatasan dengan Arab. Berarti Irak itu sebenarnya belum masuk Arab. Kemudian di sisi utara, di sisi timur, di sisi selatan itu ada Laut Arab memanjang sampai Laut India. Kemudian di sisi utara ada negeri Syam dan bagian dari negeri Irak dengan batas yang berbeda. Yang mana luasnya itu antara 1 juta mil persegi sampai 1.300.000 mil persegi. Luasnya Arab itu seperti itu. Ya, luasnya Arab. Nah, jazirah ini punya peran penting dari sisi letaknya yang alami, dari sisi geografinya. Ini punya tata letak yang penting, punya peran yang pentingnya. Jika dibandingkan dengan kondisi internalnya, dikelilingi Sahara, dikelilingi gurun pasir dari semua sisi. Ya. Oleh karena itu, karena dia senantiasa dikelilingi oleh gurun pasir, dikelilingi oleh Sahara, tanah yang gersang, tandus dan lain sebagainya, ini menjadi pertahanan alami dari Jazirah Arab. Ini adalah pertahanan alami dari Jazirah Arab. Sehingga menyulitkan bagi orang asing untuk menjajah, mencengkram Arab, tanah Arab, menguasai tanah Arab. Maka dari itu kita melihat, dikatakan dalam kitab ini, kita melihat penduduk Jazirah Arab itu orang-orang bebas. Tidak ada yang menguasai. Dari dulu kan tidak ada yang menguasai. Ya, dari dulu tidak ada yang menguasai. Mereka bebas. Ya, sejak berabad-abad yang kuno, yang lalu mereka itu bebas. Tidak ada yang menguasai mereka. Ya, padahal pada saat Nabi kita SAW diutus, ya, pada saat Nabi kita SAW diutus, yang namanya Jazirah Arab itu bersebelahan dengan 2 negara adidaya ketika itu. Imperium adidaya ketika itu, yakni Romawi sama Persia. Tapi Jazirah Arab tidak dikuasai. Karena apa? Ya mau menyerang Arab, mereka akan mikir, ya kan? Padang yang luas, ya, padang pasir yang luas, gurun Sahara yang luas, ya, demikian juga kesulitan kita mendapatkan air di sana. Sehingga ini adalah benteng alami tersendiri yang menyebabkan negara-negara adidaya itu enggan untuk menguasai. Ya, enggan untuk menguasai dan tidak bisa menguasai. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hubungannya dengan dunia luar, ya, maka Jazirah Arab terletak antara benua-benua yang kita sudah mengenal di bumi ini, ya. Dan nyambung daratnya, demikian juga dengan lautnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tentang kondisi Arab. Ya, ini tentang kondisi Arab. Makanya pada saat
Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Ya, ketika itu masih kafir, dan ketika itu Abu Sufyan datang ke Syam. Pada saat itu Romawi menguasai Syam. Ini dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dia kaget kalau ternyata nabi terakhir itu berasal dari orang-orang Arab. Ya, jadi berasal dari orang-orang Arab. Di akhir dari diskusi dia dengan Abu Sufyan, Heraklius ketika itu mengatakan, jika yang kamu katakan itu benar, maka dia akan menguasai tanah yang aku injak. Dia akan menguasai tanah yang aku injak, yang aku kuasai. Ya, hanya saja aku tidak menyangka kalau ternyata nabi terakhir itu berasal dari kalian. Dan sekiranya dia berada di tempatku ini, aku akan basuh kakinya. Itu perkataan Heraklius. Ya, diabadikan oleh Abu Sufyan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dalam kitab sahihnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi enggak menyangka. Karena tanah Arab itu sama sekali tidak diperhitungkan. Jadi tanah Arab itu sama sekali tidak diperhitungkan oleh dua negara adidaya ketika itu. Tidak diperhitungkan. Tapi kalau ternyata yang dikatakan Abu Sufyan itu benar, dia akan menguasai. Nanti akan muncul dari tanah Arab ini, ya kan, satu kekuatan yang sangat besar, bahkan sampai bisa menguasai Romawi. Dan ternyata benar, dengan dua negara adidaya akhirnya bisa dikalahkan. Persia hancur. Ya, Persia hancur. Kemudian Romawi, ya kan, secara bertahap, ya, menginjakkan kakinya dari Syam, kemudian dari Mesir, dan dari banyak, bahkan sampai kekuasaan Islam sampai ke Hispania, ke Spanyol. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Heraklius itu benar. Ya, karena memang seperti itulah yang disebutkan dalam kitab-kitab suci orang-orang Nasrani. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi tentang kedatangan Nabi terakhir. Tapi yang tidak disangka oleh Abu Sufyan, oleh Heraklius ketika itu adalah bahwa Nabi terakhir itu dari kalangan Arab. Ya, dari kalangan Arab. Nah ini, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kaum-kaum yang berada di Arab. Ya, kaum-kaum yang berada di sana. Aqwamul Arab, kaum-kaum Arab itu oleh para ahli tarikh dibagi ke dalam 3 bagian berdasarkan silsilah. Ya. Ya, bihasabis salalat, berdasarkan silsilah, ya, yang ada pada diri mereka. Yang pertama, kita mengenalnya dengan al-Arab al-Ba'idah. Al-Arab Ba'idah. Ya, ini Arab kuno dan ini sudah punah sempurna. Mereka ini sudah punah sempurna, tidak tersisa. Dan tidak akan bisa, tidak mungkin membahas secara detail tentang sejarahnya mereka, seperti kaum Ad, kaum Thamud, mereka semuanya sudah binasa. Ya, Qasam, Judais, Amlaq dan selain daripada mereka. Mereka ini sudah binasa. Al-Arab al-Ba'idah. Kemudian yang kedua adalah Al-Arab al-Aribah. Ini berasal dari keturunannya Ya'rib bin Yashjab dari bin Qahtan. Dan disebut dengan Arab Qahtaniyah. Ya, kalau sekarang kita tahu ada orang Arab, dia punya marga Al-Qahtan, ya berarti dia nyambung dari ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Yang terakhir, Al-Arab Al-Musta'ribah. Mereka ini Arab yang berasal dari keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi berasal dari keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan disebut dengan Al-Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Adnaniyah. Adnan. Ya, kalau Al-Arab Al-Aribah tadi Qahtaniyah. Kalau Arab Al-Musta'ribah ini adalah Adnaniyah. Jadi
jalurnya itu nyambungnya ke Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, jalurnya nyambung ke Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, adapun Al-Arab Al-Aribah, keturunan daripada Qahton, ya, mereka ini tempat lahirnya adalah di negeri Yaman. Jadi tempat lahirnya mereka ini berada di negeri Yaman. Kemudian mereka berkembang kabilahnya, anak kabilahnya. Kemudian yang paling masyhur itu ada dua, Himyar dan Kahlan. Ya, Himyar dan Kahlan. Dari keturunan Qahton ini yang lahirnya dari negeri Yaman, ya, ini ada dua, Himyar dan Kahlan. Nah, yang paling masyhur dari Himyar ini adalah Zaidul Jumhur, Qudo'ah, As-Sakasik. Ini yang paling masyhur, ya. Tapi bagi kita asing, tapi bagi orang-orang Yaman, mereka ini, ya kan, masyhur. Kemudian ada yang kedua adalah Kahlan. Yang paling masyhur, ya, dari keturunan Kahlan ini adalah banyak ini, Hamadan, Anmar, Toyyi, ya, Madhaj, Kindah, Lakhom, Judam, Al-Azad, Al-Aus, Al-Khazraj, dan keturunan daripada Jafnah, ya, raja-raja yang berada di Syam. Ya, raja-raja yang berada di Syam. Kok bisa dari situ sampai ke sana? Nah, ini ada kisahnya. Ya, ada kisahnya. Nah, keturunan Kahlan tadi yang kedua. Mereka ini hijrah dari Yaman. Beda dengan Himyar tadi. Kalau Himyar mereka berada di Yaman. Tapi kalau Kahlan ini, ya kan, dan keturunannya ini, keturunan daripada Kahlan ini hijrah dari Yaman. Mereka menyebar di seluruh jazirah. Ya, dan hijrah mereka, kebanyakan mereka ini sebelum terjadi banjir besar. Ya, Sailul Arim, ya, sebelum terjadi banjir besar, ya, yang akhirnya merusak perdagangan mereka. Demikian juga tekanan dari Romawi. Jadi Romawi itu kekuasaannya ya lama. Jadi Imperium Romawi itu kekuasaannya lama. Jadi sangat lama. Ya, mereka juga menguasai mereka, gitu kan. Jadi Romawi menguasai mereka, jalur perdagangan mereka, ya kan, baik yang di darat kemudian yang di lautan, ya. Kemudian dirusak. Akhirnya ya mereka menyebar ini. Ya. Tapi ada yang berpendapat mereka itu baru hijrah setelah peristiwa banjir besar. Nah, tidak disangka di sana ada persaingan antara keturunannya Himyar dan keturunannya Kahlan. Ya, jadi ya dari dulu sampai sekarang ya namanya anak keturunan itu ya biasa. Rebutan apa itu namanya dunia, itu sudah biasa. Ya, sebagaimana disebutkan di sini ada persaingan antara keturunan Kahlan dan keturunan Himyar. Ya, sampai akhirnya menyebabkan keturunan daripada Kahlan tadi, yang kedua tadi, itu hengkang. Ya, dan ini ditunjukkan dengan tetapnya keturunan Himyar berada di Yaman. Adapun keturunan Kahlan maka dia hengkang. Nah, yang hengkang dari keturunan Kahlan ini ada 4. Dari keturunan Kahlan ini ada 4. Yang pertama adalah Al-Azad. Yang hijrahnya mereka ini dipimpin oleh pembesar mereka, tokoh mereka, yakni Imran bin Amru Muzaikiyah. Mereka pindah-pindah di negeri Yaman. Ya, jadi mereka pindah-pindah di negeri Yaman. Jadi enggak menetap. Mereka mengirimkan para pemandu, kemudian mereka berjalan setelah itu ke arah utara, ya, ke arah utara, kemudian setelah itu ke arah timur, ya, dan mereka pindah dari Tha'labah, ya, kemudian menuju ke Hijaz, ya, kemudian mereka tinggal di antara Tha'labiyah dan Dziqor. Maka tatkala anaknya itu besar, ya, dan kuat kekuasaannya, dia menuju Madinah. Kemudian dia tinggal di sana dan menetap di sana.
Nah, di antara keturunan Al-Azad ini adalah Al-Aus dan Al-Khazraj. Ya, dua suku besar yang ada di Madinah ketika Nabi kita SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dua suku ini. Mereka dari Al-Azad. Al-Azad ini anak keturunannya daripada Kahlan. Jadi aslinya Yaman. Ya. Keduanya adalah putra daripada Harithah bin Tha'labah. Harithah bin Tha'labah. Kemudian dari mereka, Harithah bin Tha'labah ini pindah. Ya. Harithah bin Amru, bukan Harithah bin Tha'labah, tapi Harithah bin Amru. Dia adalah Khuza'ah. Ya, kita pernah mendengar Bani Khuza'ah. Ya. Dia dan keturunannya pindah menuju ke seperempat negeri Hijaz. Ya, ke seperempat negeri Hijaz, tidak berada di Madinah. Tidak berada di Madinah. Kalau tadi kan Harithah bin Tha'labah, ya, mereka berada di Madinah, ya, keturunannya yakni Aus sama Khazraj yang akhirnya melahirkan dua suku besar, suku Aus sama suku Khazraj. Kenapa kok bisa lahir dua suku besar, Aus sama Khazraj? Cuma dari satu orang. Karena memang orang dulu itu kan biasa punya anak banyak, itu biasa. Ya, enggak seperti sekarang ya, dua anak cukup. Ya, tapi kalau orang dulu tambah anak itu tambah ini. Ya, dan itu menunjukkan kemuliaan. Seseorang pada masa dulu kan apa itu namanya menunjukkan kemuliaan. Kan Allah sendiri mengatakan, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, ya, wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal ard." Banyak-banyakan anak sama harta. Kalau anaknya banyak itu tambah membanggakan. Ya, tapi kalau sekarang kan kebalikannya. Kalau sekarang anaknya banyak tambah susah. Kalau dulu kan anaknya banyak itu tambah membanggakan. Ya, susah. Ini nanti dikasih makan apa? Ya mesti dikasih makan nasi kan gitu kan. Ya cuman nyarinya itu yang. Nah ini. Jadi sampai mereka singgah di Mar al-Dhahran. Kemudian mereka menguasai haram. Jadi mereka menguasai haram. Ini Bani Khuza'ah ya. Ini Harithah bin Amru yang dikenal dengan Khuza'ah, nanti keturunannya inilah yang akhirnya berada di tanah haram. Mereka tinggal di Mekah dan mereka mengekstradisi ya penghuninya dari suku Jurhum. Nah, nanti ada kisahnya. Ya. Mekah itu dulu kan yang menempati adalah Siti Hajar. Ya, Hajar, ibunda daripada Nabiullah Ismail, dengan Nabiullah Ismail. Ya, kemudian suatu ketika ada suku dari Yaman namanya Jurhum, ya, melihat di sana ada air, ya, airnya banyak, ya, sebagaimana kita ketahui Zam-Zam kondisinya seperti itu. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di sisi mereka, di sisi Hajar, diizinkan, tapi dengan syarat bahwa air ini adalah miliknya, ya, air ini adalah miliknya, bukan mereka, ya, bukan mereka orang-orang dari Jurhum. Nah. Jadi kembali ke sini, nanti ada pembahasannya tersendiri setelah ini. Jadi Khuza'ah ini setelah mereka pindah, akhirnya mereka menguasai haram ini, menguasai Mekah ini. Ya, dan mengekstradisi penghuninya dari kalangan Jurhum. Imran bin Amru sendiri tinggalnya di Amman. Ya, di Amman. Kita mengenalnya dengan Oman, ya. Dia tinggal di sana dan keturunannya. Dia adalah Azad Amman. Azad Amman. Jadi dari sisi nasab, negara Oman itu sebenarnya ada nyambung dengan yang ada di Madinah, ya, Aus sama Khazraj. Ya. Kemudian kabilah Nasr bin Azad, ya, tinggal di Tuhamah. Mereka adalah Azad Syanu'ah. Kemudian Jafnah bin Amru ila Syam, menuju ke Syam. Dia tinggal di sana bersama dengan keturunannya. Ya, dia adalah bapaknya raja-raja Ghassasana. Jadi bapaknya raja-raja Ghassasana. Ya, Ghassasana itu adalah nama untuk sumber mata air yang berada di Hijaz yang disebut dengan Al-Ghassan. Ya, yang disebut dengan Al-Ghassan. Nah, mereka menetap di sana, ya kan? Sebelum akhirnya mereka pindah ke Syam. Nah, kemudian tadi Al-Azad. Ya, Al-Azad.
Jadi Al-Azad. Kemudian setelah itu ada Lahom dan Jadam. Mereka pindah ke timur dan utara. Ya. Mereka tinggal di Lahmain. Ya. Mereka adalah Nasr bin Rabi Abul Muluk Al-Munadhirah. Dia adalah bapaknya raja-raja Al-Manadhirah yang berada di Al-Khirah. Ada nama kerajaan Al-Khirah. Nah, sebenarnya setelah ini ada pembahasan itu. Cuman mungkin kita tidak terlalu detail untuk membahas itu. Kemudian berikutnya dari keturunan Kahlan itu yang besar, yang lainnya adalah Banu Tayyi. Ya, mereka setelah keluarnya Al-Azad, mereka baru keluar menuju ke utara. Ya, sampai akhirnya mereka menetap di dua bukit Aja dan Salma. Mereka tinggal di sana, ya kan? Sampai akhirnya mereka dikenal dengan Banu Tayyi karena tinggal di satu gunung yang namanya Gunung Tayyi. Ya, makanya akhirnya mereka disebut dengan Banu Tayyi. Kemudian yang terakhir adalah Kindah. Mereka tinggal di Bahrain. Ya, mereka tinggal di Bahrain. Mereka terpaksa meninggalkannya, kemudian akhirnya mereka pindah ke Hadramaut. Ya, Hadramaut di Yaman. Ya, Hadramaut di Yaman. Kemudian mereka bertemu sebagaimana mereka bertemu di Bahrain. Ya, kemudian mereka mampir ke Najd, ya. Kemudian mereka membentuk pemerintahan di sana, ya kan, tapi ternyata pemerintahannya tumbang. Tidak butuh waktu yang lama, pemerintahan mereka tumbang. Nah, ini adalah Arab, ya, ini adalah Arab al-Musta'ribah. Ini adalah Arab al-Musta'ribah. Arab Aribah, ya, Arab Aribah. Jadi keturunan daripada Kohton. Nah, adapun Arab al-Musta'ribah. Arab Musta'ribah tadi keturunannya siapa? Nabi Ismail, ya. Pelajaran sirah itu sulit. Sulitnya apa? Ngafalkan. Ya. Sulitnya ngafalkan. Tapi orang kalau belajar sirah senang. Karena apa? Enggak nyatet, cuman dengarkan saja. Ya, kan gitu ya. Ya, nanti kalau kitab ini selesai, kita akan kaji fikih sirah. Nanti pelajarannya banyak lah. Kalau itu perlu nyatet itu. Fikih tapi fikih sirah. Nah, adapun Arab Musta'ribah, ya, asal nenek moyang, kakek moyang mereka yang tertinggi itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi asal kakek moyang mereka yang tertinggi itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri dari negeri Irak. Jadi Nabi Ibrahim sendiri, beliau, ya, alaihi salam, berasal dari negeri dia. Dari satu negeri yang disebut dengan nama Arok. Berada di pinggir barat sungai Efrat. Ya, jadi sungai Efrat itu kan berada di Irak. Jadi berasal dari negeri yang disebut dengan Arok. Pinggir barat daripada sungai Efrat. Dekat dengan Kufah. Asalnya Nabi Ibrahim itu berada di sana. Ya. Nah, telah pernah dilakukan penggalian, pengoboran, ya kan, untuk mencari tahu tentang negeri ini, tentang keluarga Nabi Ibrahim, tentang keadaan agama, ya, dan sosial masyarakat ketika itu. Pernah dilakukan penelitian tentang masalah itu. Nah, tapi di negeri itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kan terusir. Ya, dari negeri itu dia terusir. Ya, karena dia mendakwahi kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya terusir, hijrah dari negeri itu. Nah, diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju Haron atau Hirron. Ya, di antaranya menuju Palestina. Jadi Nabi Ibrahim dari Irak menuju ke Palestina. Kemudian dia menjadikan Palestina itu sebagai pusat dakwahnya dia. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak, kemudian ke Palestina, kemudian dia dakwah di sana. Ya, coba kita bayangkan para nabi, para rasul terdahulu ya. Ini Nabi Ibrahim saja. Ya, kita belum lihat nabi-nabi yang lain ataupun belum lihat para sahabat yang lain. Ya, kita ini sangat jauh. Ya, jadi dari Irak menuju ke Palestina untuk dakwah. Karena apa? Karena di Irak di tengah kaumnya dia tertolak, ya, bahkan
dia dilemparkan ke dalam api yang menyala. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berhenti dari dakwahnya. Akhirnya dia meninggalkan negerinya, berdakwah di Palestina. Dakwah. Ya. Kalau saya dakwah dari Pandaan ke sini cuma berapa kilometer ya. Sepeda motoran setengah jam. Ya dekat. Ya, makanya kalau ngeluh ya bukan pada tempatnya. Enggak level sama para nabi, para rasul. Kita para dai dakwah kemana-mana masih nggak bisa ngalahkan dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ngaji sirah ini sambil bercermin. Ya, kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Ya, apalagi kita dakwah nggak diusir kok. Ya, kalau Nabi Ibrahim ya terusir. Nah, wa kanat lahu jaulat fi arja hadil bilad. Dan Nabi Ibrahim itu berkeliling ya di negeri-negeri ini dan selainnya. Dan pernah sekali sampai ke Mesir. Coba kita bayangkan, Irak, kemudian Palestina, kemudian Mesir. Ya, bukan travel, ini bukan traveling, tapi ini dakwah. Ya, kalau sekarang kan banyaknya traveling, kemudian buat konten, dapat uang lagi. Ya, kalau mereka nggak nyari uang, mereka mengajak manusia ke jalan Allah, menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah SWT. Nah, ketika sampai di Mesir itu, ini disebutkan di sini, ya, dalam Tarikh Ibnu Khaldun disebutkan, ketika sampai di Mesir, Fir'aun itu punya niat buruk kepada istri daripada Nabiullah Ibrahim, Sarah. Fir'aun itu kan lakop ya. Jadi dia adalah julukan nama raja-raja yang berada di Mesir. Mereka namanya adalah Fir'aun. Nah, pada saat Nabi Ibrahim berada di sana, dakwahnya terkenal gitu kan. Rupanya Fir'aun ini senang sama istrinya Nabiullah Ibrahim, Sarah. Senang. Ya, karena mungkin kecantikannya, karena kepintarannya dan lain sebagainya. Tetapi Allah tolak tipu dayanya. Ya, jadi Allah tolak tipu dayanya ya, sehingga tipu dayanya Fir'aun itu mengenai dirinya sendiri. Ya. Jadi tipu dayanya Fir'aun itu mengenai dirinya sendiri. Jadi ingin ingin menguasai Sarah gitu kan. Pengen memiliki Sarah, tapi ternyata tipu dayanya kembali kepada dirinya sendiri. Maka ketika tahu hal itu, maka Fir'aun tahu bahwa Sarah ini punya hubungan yang kuat dengan Allah. Akhirnya nggak berani macam-macam. Ya, sampai akhirnya karena ini orang yang mulia, ini orang yang punya hubungan yang kuat dengan Allah, ya, ini bukan orang sembarang. Nah, istilahnya sekarang itu bukan orang sembarang, ini orang punya hubungan kuat dengan Allah. Akhirnya ya dia diberikan putrinya. Jadi Sarah itu diberikan putrinya untuk mengabdi kepada dia. Namanya Hajar. Ya. Sebagai apa? Pengakuan atas kemuliaannya Sarah. Sarah ini bukan orang sembarang. Wong dia mau guna-guna, ya kan, dia pengen punya siasat untuk punya makar untuk bisa memiliki Sarah, tapi ternyata kembali kepada dirinya. Akhirnya dia nggak berani macam-macam. Dia tidak berani macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya dia diberikan putrinya agar melayani Sarah. Ya, melayani Sarah. Ada yang mengatakan Hajar ini bukan putri daripada Fir'aun, tetapi dia ini adalah ya pembantunya. Mungkin pembantu yang terbaik, akhirnya diberikan hadiahnya kepada Hajar, kepada Sarah. Ya. Allah alam bishawab. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu Nabi Ibrahim itu kembali ke Palestina. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kembali ke Palestina. Ya, ini berarti memang murni dakwah. Jadi murni dakwah. Ya mungkin sembari dakwah ya tentunya mereka para nabi, para rasul juga bekerja sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi, para rasul itu juga bekerja.
Ya, sebagaimana Nabiullah Daud sendiri, Nabiullah Daud alaihissalam disebutkan dalam hadis, dia juga mencari kayu bakar untuk untuk rizki dia. Jadi mereka alaihimussalam pun juga bekerja. Nah, ketika kembali ke Palestina inilah akhirnya Allah SWT memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra, yakni Ismail. Ya, dari Hajar namanya adalah Ismail. Setelah usianya 83 tahun. Jadi setelah usianya 83 tahun, Nabi Ibrahim itu baru punya anak, ya, dari Hajar ini. Ya. Nah, akhirnya karena Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar, maka Sarah cemburu. Jadi Sarah cemburu, ya wajar cemburu. Ya, wanita itu memang punya sifat dasarnya seperti itu. Ya. Padahal sebelumnya yang menikahkan itu ya juga Sarah. Ya kan? Jadi suaminya ya dipersilakan untuk menikahi Hajar, ya. Tapi ketika sudah diberikan karunia anak, akhirnya cemburu. Yaitu manusiawi. Kalau wanita cemburu itu adalah manusiawi. Nah, sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengasingkan Hajar bersama dengan anaknya yang ketika itu masih bayi, yakni Ismail. Kemudian sampai ke Hijaz. Ya, Mekah. Mekah itu kan termasuk wilayah Hijaz. Ya, jadi sampai ke Hijaz. Ya, di satu lembah yang tidak ada tanaman, ya kan? Tidak ada air di sisi rumah Allah yang mulia. Ya, sebagaimana katanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi inni askantu, ya Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah. Ya, wahai Rabbku, aku letakkan ya sebagian dari keturunanku di lembah ya yang tidak ada tanamannya di sisi rumahmu agar mereka menegakkan salat. Jadi diletakkan di sana, ya ini tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tahu tempat ini? Ya, kalau bukan Allah. Kalau manusia tidak ada yang tahu tempat ini. Jadi manusia nggak ada yang tahu tempat ini. Tapi ini semuanya adalah wahyu. Ya, ini semuanya adalah wahyu. Termasuk ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengasingkan Hajar bersama dengan putranya, itu wahyu, itu perintah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Hajar itu terus bertanya terus. Ketika dibawa sama Nabi Ibrahim, ya kan, pergi meninggalkan Palestina gitu kan, maka ditanya terus, akan kau bawa kemana? Akan kau bawa kemana? Tapi Nabi Ibrahim diam saja, karena ini memang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang seperti ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya kan? Dan ketika tiba sampai di Mekah, ya kan? Tiba di Mekah, Hajar rupanya sudah putus asa, bertanya. Sampai akhirnya dia berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini? Ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan iya, baru jawab. Nah, kemudian Hajar setelah itu jawab dengan keimanannya, dengan keyakinannya, idzan la yudayyi'unallah. Kalau seperti itu Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi nerima dengan sabar. Ya, jadi nerima dengan sabar. Banyak sekali pelajaran dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan istrinya dan sebagian keturunannya di Mekah. Ya, di antaranya adalah ya keimanan, akidah seorang wanita yang kuat nanti dampaknya kepada anaknya. Ya, dampaknya kepada anaknya. Anaknya ini menjadi anak soleh atau enggak itu sangat bergantung dari ibunya. Di antaranya seperti itu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tapi bukan pada tempatnya kita mengambilnya pada kali ini. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan mengambilnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu rumah Allah Al-Muharram, ya, itu bukan bangunan yang tinggi seperti sekarang. Ada atapnya, ya, kemudian tinggi. Enggak, tapi dulu adalah gundukan tanah. Ya, Karrobiyah, jadi gundukan tanah. Jadi rumah Allah dulu, Baitul Al-Haram itu seperti gundukan tanah. Tidak seperti bangunan Ka'bah seperti saat ini, tinggi, bahkan sudah ada penutupnya. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih belum ada penutupnya. Tapi setelah masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada penutupnya untuk
untuk menjaga barang-barang yang berada di sana jangan sampai hilang. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ada banjir besar, ya kan? Akhirnya menyapu sisi kanan dan utara, ya. Baru akhirnya nampak gundukan tanah itu nampak, ya. Jadi pondasinya itu sudah ada ketika itu. Jadi pondasinya sudah ada. Para ulama berbeda pendapat. Pondasi ini siapa yang bangun? Ada yang mengatakan yang bangun itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi memang dari awal yang bangun Nabiullah Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim itu yang meninggikan. Jadi yang meninggikan itu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi dulunya itu adalah gundukan tanah. Yang bangun gundukan tanah itu siapa? Ada yang mengatakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan tenda di sana, di atas air Zam-Zam, ya, fi a'lal masjid, di bagian yang tinggi, ya, di bagian yang tinggi. Dan di Mekah ketika itu tidak ada seorang pun, tidak ada seorang penghuni pun, tidak ada sumber air pun. Dan ketika itu Nabi Ibrahim hanya meletakkan bersama mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma. Jadi kantong kulit yang berisi kurma. Kemudian wadah yang berisi air. Kemudian setelah itu kembali ke Palestina. Ya, ketika sudah berada di Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu tempat yang kalau kita mau berpisah itu pesan. Orang-orang dulu itu kalau mau berpisah itu kan mesti pesan, ya. Kan kayak kita kalau haji itu kan diantarkan sampai ke bandara, ya kan? Kalau haji diantarkan kemana, ke asrama haji. Ya, kalau orang-orang dulu mau safari itu, ya kan di Thaniyatul Wada itulah mereka dilepas. Istilahnya dilepas. Ya. Nah, ketika berada di Thaniyatul Wada di sana dan sudah tidak kelihatan Nabi Ibrahim baru, ya kan, menghadap ke arah Ka'bah, kemudian berdoa. Ya. Nah, di antara doanya yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an itu. Ya, Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwa'idin ghairi dzar'in inda baitikal muharram liqaumis shalah ila akhiri. Nah, itu diantara doanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tapi tidak lama sampai akhirnya bekal dan air mereka berdua itu habis. Ya, kita semuanya tahu itu. Ya, kita semuanya tahu bekal mereka itu habis. Ini dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Al-Anbiya. Dan ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu datang dalam kondisi kritis. Kalau dalam kondisi lapang ini, ya nggak datang. Nggak datang. Dan itu sebagai bentuk ujian keimanan kita ini betul-betul beriman atau enggak. Kayak kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika dia melarikan diri dari negerinya, dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun, ya kan? Sampai akhirnya dia itu nahan laparnya, lelah dan lain sebagainya. Kemudian ketemu beberapa orang, ya kan? Beberapa orang, dan di sana dia melihat ada wanita yang menjauh dan menghalau kambingnya daripada turut minum bersama dengan kambing laki-laki yang berada di sana. Akhirnya ditanya, kenapa? Di mana wanita ini tidak akan memberikan air minum untuk ternaknya kecuali setelah mereka semuanya selesai. Akhirnya dibantu Nabi Ibrahim, kan? Nah, setelah dibantu itu, akhirnya mereka kembali. Nabi Ibrahim itu doa, ya. Intinya adalah dia menyampaikan kepada Allah kalau dia sangat butuh kepada Allah. Lelah, capek, dan lain sebagainya. Sudah sangat butuh kepada Allah. Dan ternyata rezeki itu datang. Ya, akhirnya salah satu dari dua wanita ini datang, kemudian ngundang dia untuk datang ke rumahnya. Ya kan, sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya kepada dua orang putrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang itu kalau sudah sampai klimaksnya. Kalau dalam kondisi seperti ini, ya pertolongan Allah nggak datang. Kenapa seperti itu? Agar semakin menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya, kebutuhan kita kepada Allah. Ya, sama seperti Hajar. Dia yakin Allah tidak akan meninggalkan dia. Kemudian dia usaha. Usahanya itu lari ke sofa, ya kan? Lihat ada orang atau tidak yang bisa membantunya. Kemudian turun, kemudian lari-lari lagi kecil sampai ke Marwah. Terus itu dilakukan yang pertama, kemudian kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai akhirnya ada suara, seolah-olah ada suara yang mengatakan berhenti, ya kan? Kemudian dibimbing, ya kan? Kemudian untuk melihat
putranya yakni Nabiullah Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya sampai akhirnya muncul air, ya kan? Kemudian terus digali, disuruh menggali, akhirnya air itu terus mengalir sampai sekarang. Jadi pertolongan Allah itu datang ketika dalam kondisi yang klimaks. Kita punya masalah apapun, ya kan? Kalau biasa seperti ini, pertolongan Allah belum datang. Ya kan? Dan itu untuk nguji keimanan kita. Tapi pasti pertolongan Allah akan datang. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan mendatangkan pertolongannya. Ya, tinggal kita mau beriman kepadanya atau tidak. Ya, ini diantara pelajaran daripada kisah ini. Tadi kita sampaikan setelah Nabiullah Ibrahim meletakkan putranya bersama dengan ibunya Hajar. Setelah itu datanglah kabilah Yaman, yakni suku Jurhum. Tapi bukan Jurhum yang disebutkan sebelumnya. Ini Jurhum yang kedua. Dikatakan di sini Jurhum Atsaniyah. Dia tinggal di Mekah dengan izin daripada ibunya Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya, disebutkan kalau mereka sebelumnya itu tinggal di lembah-lembah yang berada di sekitar Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Kemudian mereka tinggal di Mekah setelah Nabiullah Ismail alaihissalam sebelum beliau tumbuh dewasa, menjadi remaja. Kemudian juga disebutkan dalam kitab ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan putranya dan ibunya di sana, itu beberapa kali datang berkunjung untuk melihat istri, demikian juga dengan putranya. Ya, tidak disebutkan berapa kali perjalanan, tetapi dari sumber-sumber sejarah yang terpercaya dan ada riwayatnya itu ada 4 kali. Jadi setelah setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya, yakni Hajar dan putranya Ismail alaihissalam, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkunjung 4 kali. Ya, berkunjung 4 kali. Ya, ini jadi pelajaran penting ya bagi kita dalam membangun hidup rumah tangga. Ya. Mungkin kalau dalam kondisi kita seperti ini, seorang istri mesti akan minta talak sama suaminya. Masa seumur-umur ditinggal, kemudian nggak dikunjungi kecuali 4 kali. Ya, ini kalau bukan wanita yang beriman, nggak mungkin dia akan seperti ini. Ya, tadi kita sampaikan ketika perjalanan dari Palestina menuju ke Mekah, Hajar itu senantiasa bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Oh, dibawa kemana?" Tidak ditanggapi. Tapi ketika sudah berada di Mekah ditanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Maka Hajar mengatakan dengan keyakinannya, "Idzan la yudayyi'un Allah." Allah tidak akan meninggalkan kita. Karena tahu ini perintah Allah. Ya, karena ini tahu perintah Allah. Dan Hajar juga tahu kalau suaminya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak protes. Ya, maka ibu-ibu kalau tahu suaminya itu orangnya soleh gitu kan, nggak macem-macem, ya, cuman satu macem, ya. Kadang ngasih nafkah kurang, sudah qanaah saja, ya, qanaah saja, diterima saja, ya. Itu hanya dalam kehidupan dunia. Nanti dalam kehidupan akhir akan banyak sekali kenikmatan yang Allah akan curahkan kepada kita. Ya, ini pelajaran penting ya dalam kita membangun kehidupan rumah tangga. Tadi juga ada pelajaran orang kalau mencari rumah tempat tinggal itu hendaklah carilah tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Ya, maksud daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan sebagian keturunannya inda baitikal muharram liuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Jadi kita milih rumah dekat masjid itu tujuannya apa? Agar keturunan kita menegakkan sholat. Kalau jauh dari masjid gitu kan, ya sayang kita hanya kumpul di dunia saja, tapi di akhirat kita nggak akan kumpul. Kita kan pingin kalau bisa kumpul di dunia juga di akhirat
ya bersama dengan anak keturunan kita, dengan orang tua kita, ya nenek moyang kita. Bagaimana caranya? Yaitu cari tempat dekat dengan masjid. Nah, kembali kepada pembahasan di sini. Yang pertama adalah disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi dalam tidurnya bahwa dia menyembelih putranya Ismail. Maka kemudian dia melakukan perintah ini. Ya, dia melakukan perintah ini. Ini kisah yang sangat menyayat hati. Kalau kita mau jujur merenungkan kisah ini, kisah yang sangat menyayat hati. Tidak punya anak, baru punya anak usia 83 tahun. Setelah punya anak usia 83 tahun, ya kan, masih bayi, disuruh meletakkan di tempat yang tidak berpenghuni. Tanaman saja tidak ada. Ya kan? Apalagi manusia. Kalau bukan karena iman kepada Allah, nggak akan dilakukan. Ya. Kemudian wajar kalau orang tua senang sama anaknya, ya. Karena Nabiullah Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang penyabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beritakan berita gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang lembut. Nabi Ismail alaihissalam itu orang yang lembut, ya, penyabar. Al-khilmu itu disebutkan diantaranya kedudukannya lebih tinggi dari as-sabru. Ya, jadi teramat sangat penyabar. Bukti dari kesabarannya itu yaitu ketika disampaikan ya ke anaknya mimpinya, ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Nah, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Ya, anaknya penyabar. Ya, anaknya soleh. Ini kisah yang lebih menyayat hati lagi. Lama ditinggalkan, datang-datang nyembelih. Ya apa? Kalau perasaan kita itu gimana? Sampai enggak tahu ngladeni aku, saya kita teko-teko kate mbeleh. Orang Jawa itu gimana? Menyayat hati. Ya, Nabi Ibrahim sangat cinta kepada putranya. Ya, senang putranya tumbuh menjadi seorang pemuda yang seperti itu. Kemudian ketika ditanya seperti itu, jawabannya malah jawaban yang menunjukkan kesabaran dia. Ya, dia mengatakan ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Ini bapakku, kerjakan saja yang kau diperintahkan, insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Ini apa enggak tambah nemen? Kalau misalkan anaknya berandalan itu disuruh nyembelih kan gampang aja. Wis daripada nyusahkan beleh aja kan gitu kan. Anaknya berandalan gitu kan. Enggak karu-karuan itu, mabuk. Pokoknya merusak harkat martabat rumah tangga. Kita mungkin ya enggak akan ngakui kamu itu bukan anak saya, nah gitu kan. Atau kadang bertanya kamu itu anaknya siapa? Lupa. Kalau anaknya sendiri. Ya. Nah, tapi Nabi Ismail jawabannya seperti itu. Ini makanya kisah yang sangat menyayat hati. Ini pertemuan yang pertama. Ya. Jadi kisahnya ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Ya. Dan disebutkan bahwa Safar ini ketika usia Nabi Ismail itu ya, sekira usia 13 tahunan. Karena apa? Karena setelah peristiwa ini, setelah ayat ini, Allah memberikan berita gembira tentang kelahiran anaknya yang kedua dari istri yang pertama, yakni Ishak. Jadi usianya Nabi Ismail ketika itu ya kisarannya 13 tahun, ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dikatakan siyaqul qissah yadullu ala anna waqa'at qabla miladi Ishak. Kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum lahirnya Ishak. Dan ketika itu usianya Nabi Ismail kira-kira ya 13 tahun. Ya. Karena berita perihal kelahiran Ishak itu setelah kisah ini. Coba, anak seusia itu. Ya, anak seusia itu tapi bisa berkata dengan perkataan yang bijak. Ya. Dia mengatakan ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan saja yang kau diperintah, niscaya kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Makanya ini tidak mungkin akan dilakukan kecuali Nabi. Memang Nabiullah Ismail alaihissalam dia salah satu rasul, ya. Jadi salah satu rasul. Memang
Rasul itu adalah manusia pilihan Allah dan mereka sejak awal memang sudah dikondisikan untuk menjadi calon utusan Allah, menjadi utusannya Allah. Sebagaimana kisah Nabi kita nanti kalau kita pelajari secara bertahap, ya ketika sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi, memang Allah sengaja menjadikan dia sebagai seorang Rasul. Ya, memang manusia pilihan. Ya, memang mereka dipilih. Ya, sehingga mereka senantiasa dijaga, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kisah yang mencakup perjalanan, sekali perjalanan. Ya, ini kisah yang pertama. Perjalanan pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemui putranya sebelum remaja. Adapun perjalanan yang ketiga yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat Ibnu Abbas marfu dengan panjang lebar. Ringkasannya ini, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam itu sudah berusia muda, dia sudah belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Akhirnya membuat orang-orang dari suku Jurhum itu tertarik kepada dia. Ya, kemudian mereka menikahkan Nabi Ismail dengan salah satu putri mereka. Ya, yang salah satu dari putri mereka. Ya, dan ketika itu ibunya meninggal, Hajar itu meninggal. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim berkunjung lagi ke putranya. Ya, setelah beberapa saat, ya, berkunjung lagi ke putranya. Ya, berarti ya lebih dari kata-kata yashubu, ya, dia masuk usia remaja, ya, usia dewasa. Ya, berarti lebihlah dari 5 tahun jika dibandingkan dengan kunjungan sebelumnya tadi. Ya, bisa lebih dari itu. Nah, untuk melihat putranya di sana, ya, ternyata istrinya sudah meninggal. Ya, kalau dulu nggak seperti sekarang, innalillahi di WA, SMS sudah sampai ke sana. Kalau dulu ya enggak ada. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ketika itu tidak mendapati Nabi Ismail. Tapi dia ketemu dengan istri daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian ditanya, ini ringkasannya. Nah, ketika ditanya itu, fasyakat ilaihi diqal aishi. Fasyakat ilaihi diqal aishi wa fa'usoha antakula li Ismail. Jadi dia ketika ditanya itu, dia senantiasa menceritakan hidupnya yang sulit. Jadi ketika ditanya, ceritakan hidupnya yang sulit. Ya, pokoknya ngeluh lah, istilahnya ngeluh. Maka setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pesan kepada Ismail agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Mengganti palang pintu rumahnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ismail ketika pulang, ya kan, akhirnya tanya, ada orang yang bertamu ke sini? Iya, ada. Siapa? Ini. Apa pesannya? Disuruh ganti palang pintu rumahnya. Akhirnya diceritakan, yang datang tadi adalah bapak saya. Ya, walaupun lama tidak ketemu, tapi dia paham itu adalah bapak saya dan saya diperintahkan untuk menceraikanmu. Akhirnya diceraikan. Ya, akhirnya diceraikan. Fatalaqa imra'atahu wa tilka. Kemudian dia menikah dengan yang lainnya. Dia adalah putri Madad bin Amru, pembesar suku Jurhum, pemimpin suku Jurhum menurut pendapat mayoritas. Ya. Kemudian berapa saat Nabi Ibrahim datang lagi. Ya, ini yang ketiga berarti. Ya, datang lagi. Ya, setelah pernikahan yang kedua ini. Dan tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Ya. Akhirnya ya, dia kembali ke Palestina. Ya, setelah bertanya kepada istrinya Nabi Ismail bagaimana keadaannya, ya, maka istri yang keduanya ini ya menceritakan keadaannya ya baik, ya dia banyak muji syukur kepada Allah Ta'ala. Ya, pokoknya menunjukkan kalau dia adalah wanita yang qanaah, wanita yang baik. Maka kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya ini agar disampaikan kepada suaminya, yakni putranya, agar Ismail mempertahankan palang pintunya. Ya, artinya jangan menceraikan istrinya, karena wanita yang baik, wanita yang qanaah. Ya, makanya kalau mau nyari istri lagi, cari yang seperti ini. Kalau istrinya sekarang nggak seperti ini, ya dirubah seperti ini. Ya, makanya diajak ngaji. Ya. Jadi, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, ini pentingnya
mencari pendamping hidup yang baik, yang solihah. Ya, tentu kalau kita sudah berumah tangga, ya bagaimana agar pasangan kita ini solih-solihah? Ya, bagaimana bisa solih-solihah? Ya, kalau kita tidak berusaha untuk ke sana. Di antaranya, agar bisa menjadi solih dan solihah, ya harus tahu ukuran solih-solihah itu apa? Syariat. Makanya kalau kita ingin tahu, ya harus ngaji. Kalau nggak ngaji, ya nggak akan tahu. Ya, makanya pasangan rumah tangga itu kalau bisa, walau ketika sudah hidup rumah tangga ya sering ngaji. Ya, pasangan yang baik itu bagaimana dan lain sebagainya. Agar rumah tangga itu baik. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya, kemudian saling berwasiat satu dengan yang lain dan yang kalah pentingnya adalah doa. Baik, kemudian yang terakhir, kedatangan Nabiullah Ibrahim yang terakhir itu adalah ya ketika Nabi Ismail meraut anak panah ketika itu di bawah tenda dekat dengan air Zam-Zam. Dekat dengan air Zam-Zam. Ini kedatangan yang keempat. Dan ketika Nabiullah Ismail alaihissalam melihat beliau, maka akhirnya beliau bangkit kemudian melakukan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh anak kepada orang tua dan orang tua kepada anaknya kalau lama tidak berjumpa. Kana liqa'uhuma ba'da fatratin tawilatin minaz zaman. Pertemuan yang keempat ini setelah lama enggak ketemu. Ya kalau kangen itu kayak peluk-pelukan gitu ya. Saya tadi melihat ada kisah orang diadopsi. Ternyata bapaknya dulu itu apa itu namanya? Naruh di rumah sakit ya. Akhirnya ibunya enggak tahu ya. Datang berkali-kali ternyata ya diberikan kepada orang. Ya mungkin karena saking miskinnya tidak punya harta, ya tidak punya sesuatu untuk merawat, untuk membayar persalinan dan lain sebagainya, akhirnya dititipkan. Baru ketemu setelah 40 tahun. Ya. Dan yang enggak kalah mengagetkan ya yang adopsi orang non muslimnya akhirnya ikut agama itu. Ya. Ya kalau ketemu ya sudah tangis-tangisan. Yang anaknya diadopsi orang Belanda akhirnya enggak bisa bahasa Jawa, ngomongnya bahasa Belanda. Ya. Enggak, tadi ya ngomongnya ya seperti itu. Tapi dari bahasa hati ketika ketemu ya seperti itu, kangen-kangenan ya, saling peluk-pelukan. Jadi pertemuannya ini setelah waktu yang lama. Ya. Yang mana sedikit orang tua yang diberikan kasih sayang, kelembutan seperti Nabi Ibrahim ya. Alaihi salam ya, kuat. Sedikit yang bisa kuat. Orang kalau punya sifat lembut kasih sayang itu nggak bisa lama-lama tidak berjumpa dengan anak, dengan pasangan itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi ini terjadi pada Nabi Ibrahim, terjadi pada Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ya, akhirnya mereka bertemu, ya kan, antara orang tua yang saleh dan anak yang salih, ya. Dan ketika itu ada perintah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Ini yang keempat ini. Jadi pertemuan yang keempat. Setelah pertemuan yang keempat, ya, barulah mereka ada perintah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim bersama dengan Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, dulu Ka'bah itu adalah pondasi saja. Kemudian ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan orang tuanya Nabiullah Ismail bersama dengan orang tuanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sedikit lagi. Allah memberikan rizki kepada Ismail keturunan dari Madad itu sebanyak 12 anak laki-laki. Ya 12 anak laki-laki melebihi kesebalasannya. Nabit au Nabayit Qaidar, Adbayil, ya kan, Mibsyam, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari 12 inilah akhirnya menjadi 12 kabilah. Jadi dari 12 anak ini kemudian menjadi 12 kabilah. Semuanya tinggal di Mekah. Ya, semuanya tinggal di Mekah. Dan pokok mata pencarian mereka itu adalah dagang. Mereka ke Yaman, mereka ke Syam. Sampai sekarang penduduk Mekah itu adalah dagang.
li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Itu kaitannya dengan dagang. Ya, dagang ke Syam, dagang ke Yaman. Ya. Karena tidak ada hasil bumi yang bisa diandalkan di sana. Tidak ada. Mereka hidupnya itu dari dagang. Antum kalau ke Mekah ya kan, barangnya itu dari luar semuanya. Ya, termasuk pernah kita lihat batik itu. Penasaran batik Mekah itu bagaimana? Ternyata capnya Pekalongan, ya sudah enggak jadi. Ya. Jadi mereka dagang, ya, dagangnya ke Syam, dagangnya ke Yaman, juga ke Mesir. Nah, kemudian setelah itu kabilah-kabilah ini berpencar di seluruh jazirah, bahkan sampai keluar daripada jazirah Arab. Ya. Kemudian secara perlahan keadaan mereka itu tenggelam oleh waktu, kecuali anak keturunan Nabit dan Qaidar. Ya, kecuali anak keturunan Nabit dan Qaidar. Ya, yang lainnya ini tenggelam. Nah, kedua keturunan ini, Nabit dan Qaidar ini akhirnya terus berkembang. Ya, terus berkembang. Ya, di sisi utara Hijaz. Mereka kemudian mendirikan pemerintahan yang kuat, dipatuhi oleh masyarakat sekitarnya. Mereka menjadikan Al-Batra itu sebagai ibu kota dari pemerintahan mereka. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan pemerintahan ini. Sampai akhirnya datang Romawi. Mereka bisa mengalahkan ini. Ya. Nah, para ilmuwan berbeda pendapat bahwa raja-raja keluarga Ghassan, demikian juga orang-orang Ansor dari suku Aus sama Khazraj, ya, mereka ini sebenarnya adalah keturunannya Nabit bin Ismail. Jadi berbeda pendapat. Ya. Jadi mereka berbeda pendapat. Ya. Dan ini pendapat yang diikuti oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menguatkan bahwa Qahtan itu dari keluarganya Nabit. Makanya dari silsilah ini ada khilaf dari para ulama. Ya, ada khilaf dari para ulama. Tetapi yang nasabnya itu jelas bagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW itu sampai Adnan. Disebutkan dalam Tarikh Tabari bahwa Qaidar bin Ismail dia bersama dengan keturunannya masih berada di Mekah, beranak pinak di sana, ya kan? Sampai Adnan dan anaknya Ma'ad. Ya, kemudian orang-orang Arab Adnaniyah senantiasa menjaga nasab mereka. Ya. Dan Adnan inilah kakek yang ke-10 kakek yang ke-21 dari silsilahnya Nabi. Jadi kakek yang ke-21 dari silsilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu gampang ngafalkannya karena nama orang itu cuma satu kata. Ya, tidak kita nama kita ya 2 kata itu terlalu pendek, minimal minta ya 2, paling kalau bisa sampai 4. Ya pernah kita membuatkan nama itu tak kasihkan 2 kata nggak mau, mintanya 4. Ya udah dikasih 4. Ya, jadi seperti itu. Kalau dulu ya pendek tapi hafal sampai ke atas itu hafal. Ya, kadang antara nama kakek dan cucunya itu sama. Antara nama kakek dan cucunya sama, tapi yang membedakan itu ibnnya, dia anaknya siapa, kan seperti itu. Ya. Nah, disebutkan riwayat bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai Adnan, ya. Kemudian disebutkan Nabi mengatakan kadzaba silsilatun nasab, kadzaba an-nasabun, ya, fala yatajawazu, ya. Di mana dalam Tarikh Tabari disebutkan para ahli nasab, ya, yang membicarakan nasab sampai di atasnya Adnan itu mereka telah banyak berdusta, kecuali yang sampai jalur Adnan. Dari Adnan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Jadi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan itu jelas. Adapun Adnan sampai Nabiullah Ismail itu para ulama banyak berbeda pendapat tentang masalah ini, ya. Nah, ini. Tetapi banyak ulama yang bersepakat bolehnya membicarakan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di atasnya Adnan. Ya, dan mereka melemahkan hadis
yang mengisyarakan akan hal itu, bahwa yang mengatakan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya Adnan ini, maka mereka telah berdusta. Banyak ulama yang melemahkan ini. Boleh membicarakan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya Adnan, tapi tidak ada kesepakatan para ahli tentang masalah ini, siapa saja nasabnya di atasnya Adnan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan seperti dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tarikh Tabari, bahwa antara Adnan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada 40 nasab. Ya, 40 nasab. Jadi ada mengatakan seperti itu. Berarti nasabnya sangat panjang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Adnan saja ada 21, kemudian kalau ditambahi ke atas ya lumayan agak panjang ya. Tapi itu semuanya ada khilaf dalam masalah ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Untuk selebihnya masih bicarakan nasab-nasab yang lainnya, ya, seperti detailnya, ya, Quraisy itu siapa, kemudian jalur yang lainnya itu bagaimana, ya, ini dibicarakan di sini. Tapi intinya, sebagaimana tadi kita sampaikan, inilah keadaan kaum-kaum yang berada di Arab, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dari Arab al-Musta'ribah, ya, dari Arab Musta'ribah, ya. Dan ini salah satu yang dibahas oleh para ulama sirah untuk mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa nasabnya itu baik. Jadi nasab kita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik. Nabi berasal dari nasab yang baik, ya kan? Dan dia dipilih dari yang terbaik itu, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim itu Ismail, itu yang terpilih. Ya, wastafa min waladi Ismail Kinanah, dan memilih dari keturunan Ismail Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari keturunan Kinanah itu Quraisy yang terpilih. Wastafa min Quraisyin bani Hashim, dan Allah memilih dari Quraisy itu bani Hashim. Ya, wastafani min bani Hashim, dan Allah memilihku dari bani Hashim. Maka ini nasab yang paling bagus. Ahli nasab ketika membahas nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nasab yang paling bagus. Ya, sehingga memang ini adalah kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari nasab yang paling bagus. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian mengetahui nasabnya? Iya. Semua orang tahu nasabnya bagus. Maka Heraklius mengatakan seperti itulah nasabnya para nabi. Jadi nasabnya para nabi itu bagus-bagus. Nasabnya bagus. Ya, memang mereka adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Motivasi kita untuk lebih mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan. Tafadhol. Dari WA tidak ada yang ditanyakan Ustadz. Mungkin dari jamaah yang di ruangan barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak ada yang ditanyakan akan kami tutup. Biasanya kalau siro nggak ada yang tanya. Biasanya saya kajian siro nggak ada yang tanya. Ya, karena ngaji siro itu menyenangkan, ya. Jadi menyenangkan. Tapi mau ngafal itu agak susah karena banyak nama, gitu kan. Kemudian banyak tempat, banyak peristiwa, gitu. Padahal salafus saleh terdahulu mempelajari sirah itu seperti halnya mempelajari Al-Quran. Mempelajari peperangan itu sama seperti mempelajari ayat-ayat Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran. Ya, jadi penting, ngaji sirah itu juga penting. Apalagi ada pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu, dan semoga dengan tambahan ilmu itu Allah memberikan kepada kita juga tambahan amal, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mohon ampun kepada Allah, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.